Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمدلillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, demikian juga keamanan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lapangan ini, yakni salat Idul Adha. Oleh karenanya, hadirin barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus bagi saudara kita yang pada kesempatan hari-hari ini diberikan taufik dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa berkorban, mengorbankan hartanya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqul Allah Subhanahu wa Ta'ala fi Kitabihil Karim, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Zat yang memberikan petunjuk dan taufiknya kepada siapa saja yang dikehendaki menuju jalannya yang lurus. Hadirin wafaqakumullah, masing-masing dari kita berharap dimasukkan ke dalam jannah. Maka dari itu bersemangatlah dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan ingatlah bahwa setan tidak akan tinggal diam melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
melihat kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman, melihat kita menjadi orang-orang yang taat, setan akan mencari segala cara untuk menggelincirkan kita, untuk mengganggu kita, agar kita gagal dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu iblis pernah berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajid aktsarahum syakirin. Kata iblis, disebabkan engkau telah menjadikan aku tersesat, sungguh-sungguh aku akan mengganggu dan menghalangi mereka para hambamu dari jalanmu yang lurus, dan sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka, akan mengganggu mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dan engkau tidak akan mendapati mayoritas dari mereka bersyukur. Hadirin wafaqakumullah, kita harus mencari teman-teman yang baik agar kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang lebih baik. Teman sangat berpengaruh pada pribadi kita. Jika kita salah dalam memilih teman, maka akan fatal akibatnya. Teman yang baik akan menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan kita kokoh menjadi hamba-hamba yang bertakwa, akan mengingatkan kita di saat kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, innama mathal jalisi salih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir, amma hamilil miski fa imma an yahdhiyaka aw tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhil kir fa imma an yahrika thiyabak aw tajida minhu rihan khabithah. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi dia akan memberi kepada kita minyak wangi, ataukah kita akan membeli minyak wangi dari dia, ataukah minimalnya kita akan mencium aroma yang harum, aroma yang sedap, aroma yang wangi dari teman kita tadi. Sedangkan teman yang jelek, kata Rasul alaihi salatu wassalam, seperti pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar baju kita. Bisa jadi dia akan menodai nama baik kita. Ataukah minimalnya kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Setidaknya nama kita akan terbawa-bawa. Di masa modern ini,
Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih teman. Entah di dunia maya ataukah di dunia nyata. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka sambil berkata, duhai seandainya dahulu aku menjadikan Rasul sebagai teman hidupku, sebagai jalan ketika aku hidup di dunia. Duhai celakanya aku, seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menjadikan aku sesat. Setelah peringatan Al-Quran datang kepadaku, dan setan itu sangat buruk jelek terhadap manusia, tidak mau menolong manusia pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap muslim berharap masuk ke dalam jannah. Namun ternyata di sana ada yang enggan untuk masuk ke dalam jannah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari salah seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasul? Beliau menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang enggan masuk jannah. Marilah kita terapkan, kita laksanakan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada seseorang yang tidak mau melaksanakan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, berarti dia enggan masuk jannah. Jika ada seseorang yang menyelisih syariat Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia enggan untuk masuk jannah. Fa na'udzu billahi min dzalik wa nas'alullaha as-salamata wal 'afiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup, kami ingatkan kepada para wanita. Ingat dan dengarkan wahai para wanita. Sekali lagi ingatlah dan dengarlah wahai para wanita. Sadarlah, bagaimanapun juga kalian asal usulnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam artian, kalian butuh dibimbing, kalian butuh diarahkan
kalian butuh senantiasa diluruskan agar tidak senantiasa bengkok. Oleh karena itu, wahai para wanita, tingkatkan iman dan takwa kalian, tingkatkan ibadah kalian, tingkatkan amar ma'ruf nahi mungkar di sesama kalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta warhaghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.